Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Yayan Kurniasari dengan NIM 2152111025, Khotimatul Kusna dengan NIM 2152111006, Sofi Lulul Aulia dengan NIM 2152111019, Halimah Nur Afifah Al-Hasan dengan NIM 2152111028, dan Adila Frahmawati dengan NIM 2152111036. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Nasikh wa Al-Mansukh. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Halimah Nur Afifah Al-Hasan. Latar belakang sebagai berikut. Kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini berisi wahyu yang otentik dari Allah. Umat Islam meyakini dan menempatkan kitab suci sebagai pedoman hidup yang bersifat abadi dan universal. Abadi berarti terus berlaku sampai akhir zaman dan kebenarannya tak akan berubah. Sedangkan universal, syariatnya berlaku untuk seluruh dunia tanpa memandang perbedaan struktur etnis dan geografis karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab suci yang terdahulu. Al-Quran dan hadis merupakan sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang mengiringinya. Tentunya peristiwa-peristiwa tersebut mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, para ulama yang mencoba untuk memahami dan berusaha untuk menjelaskan kandungan Al-Quran tersebut menemukan ayat-ayat yang secara sepintas terdapat gejala kontradiksi dengan ayat yang lain. Mereka berbeda pendapat tentang bagaimana menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu menunjukkan gejala kontradiksi tersebut. Usaha para ulama untuk mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran yang secara sepintas terdapat gejala kontradiksi telah mencapai peningkatan. Hal ini dapat diketahui dengan semakin berkurangnya jumlah ayat yang dinilai terdapat gejala kontradiksi tersebut. Usaha para ulama untuk mengkompromikan ayat-ayat Al-Quran yang secara sepintas terdapat gejala kontradiksi telah mencapai peningkatan. Hal ini dapat diketahui dengan semakin berkurangnya jumlah ayat yang dinilai terdapat gejala kontradiksi tersebut. Yang semula menurut para ulama mukhaddimin ayat masuk tersebut sejumlah 500 ayat direduksi oleh Imam Suyuti menjadi 21 ayat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama mutakhirin yang kemudian dikurangi lagi oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menjadi 5 ayat. Dengan demikian, jumlah ayat yang masuk akan terus berkurang jika kita bisa mengkompromikan ayat-ayat tersebut. Dalam konteks ini, cabang ilmu hadis yang paling prinsip adalah ilmu naqs atau nasikh dan mansukh, metode interpretasi hadis yang bertentangan. Mengapa perlu penjelasan? Karena pemahaman tentang nasikh dan mansukh oleh sebagian kalangan di era sekarang masih menyisakan beberapa masalah. Paper ini menggambarkan adanya salah penerapan ilmu nasikh atau mansukh. Padahal cabang ilmu tersebut adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat prinsipil di bidang ilmu hadis, karena dengan mempelajarinya mampu menghilangkan semua kerancuan pada teks sebuah hadis. Selain itu, disiplin ilmu ini darinya kita dapat mengetahui sejauh mana masa berlaku sebuah hadis dalam pengamalannya di dunia Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian nasikh wa al-mansukh. Secara etimologi, nas memiliki beberapa pengertian, yaitu yang pertama pemindahan, kedua penggantian, ketiga pengubahan, yang terakhir pengangkatan atau penghapusan. Sedangkan secara terminologi, para ulama menjelaskan nas dengan redaksinya sedikit berbeda namun dalam arti yang sama, yaitu mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan syara' yang lainnya, dengan kitab syara' yang lainnya.
Sedangkan mansukh memiliki arti hukum yang diangkat atau dihapuskan. Maka dapat disimpulkan bahwa nasikh memerlukan beberapa syarat. Yang pertama yaitu hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih akhir dari kitab yang hukumnya mansukh. Yang terakhir, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh. Yaitu yang pertama dari jumhur atau mayoritas ulama, itu mereka membenarkan adanya nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Para jumhur ulama tersebut berpendapat bahwa nasikh adalah suatu hal yang dapat diterima oleh akal dan telah terjadi dalam hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil. Yang pertama, Allah melakukan perbuatan itu tidak berdasarkan maksud atau tujuan apapun. Allah boleh saja melarang di suatu waktu dan membolehkan pada suatu waktu yang lain, karena Allah lebih mengetahui keadaan hambanya. Kemudian, jumhur ulama mengemukakan firman-firman Allah yang terkait dengan kebolehan nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 106 dan dalam Quran surat An-Nahl ayat 101 yang artinya, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mengada-ada. Dalam arti ayat tadi dapat dikatakan bahwa jumhur ulama memandang bahwa revisi Al-Quran telah terjadi. Sementara itu, Abu Muslim Al-Asfihani menolak pendapat para jumhur ulama tersebut. Menurutnya, secara logika, nasikh itu mungkin bisa terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara' sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 42 yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Menurut Abu Muslim Al-Asfihani, Al-Quran tidak disentuh oleh pembatalan. Dengan itu, jumhur ulama tidak sepakat dengan Asfihani karena ayat tadi yaitu Al-Fusilat ayat 42 itu menjelaskan tentang kebatilan dan bukan tentang pembatalan. Karena ketika Allah telah menetapkan suatu hukum dan dibatalkan karena terdapat perkembangan atau kemaslahatan, maka hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hukum yang tidak benar. Pedoman nasikh wal mansukh. Di dalam kitab Mabahis fi Ulum Al-Quran, Mana Al-Khatan memberikan beberapa kriteria yang dapat membantu kita untuk mengetahui nasikh mansukh dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, keterangan tegas dari Nabi SAW atau sahabatnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah. Yang kedua, kesepakatan umat bahwa ayat tersebut nasikh atau sebaliknya mansukh. Yang ketiga, mengetahui ayat mana yang lebih dahulu temurun dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. Selanjutnya, macam-macam nasikh wal mansukh. Para ulama membedakan nasikh wal mansukh dari segi bacaan dan hukumnya menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ayat yang dinaskhkan hanya tilawahnya saja, sedangkan ketentuan hukumnya masih berlaku. Hal seperti ini dapat diamalkan jika ayat tersebut diterima oleh umat Islam. Yang kedua, ayat yang dinaskhkan hanya hukumnya saja, tetapi tilawahnya masih ada. Yang terakhir, menas kedua-duanya, yaitu tilawah dan ketentuan hukumnya, sehingga ayatnya tidak boleh dibaca dan ketentuan hukumnya tidak boleh diamalkan. Selanjutnya adalah hikmah nasikh wal mansukh. Menurut Mana Khalil Al-Qattan, terdapat 4 hikmah keberadaan ketentuan nasikh dan mansukh, yaitu memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.
Sebab bila nas itu beralih pada hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih pada hal yang lebih ringan, maka di dalamnya mengandung kemudahan dan keringanan. Selanjutnya, contoh nasih wa al-mansukh. Yang pertama, firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dikatakan bahwa ayat ini dinas oleh ayat tentang kewarisan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 11, dan oleh hadis yang artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Contoh yang kedua, yaitu firman Allah SWT yang artinya, hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Ayat tersebut dinas oleh Quran Surat Al-Anfal ayat 66 yang artinya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesimpulan sebagai berikut. Dari uraian penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan di antaranya. 1. Naks ialah menghapuskan hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Sesuatu yang menggantikan, menghapus dan mengubah disebut nasik. Sedangkan sesuatu yang digantikan, dihapus dan diubah disebut mansuk. Pedoman yang dapat membantu kita untuk mengetahui nasik mansuk dalam Al-Quran ada 3, yaitu keterangan tegas dari Nabi SAW atau sahabatnya, kesepakatan umat bahwa ayat tersebut nasik atau sebaliknya mansuk, mengetahui ayat mana yang lebih dahulu temurun dan mana yang kemudian dalam perspektif sejarah. 2. Bentuk-bentuk naks dilihat dari segi otoritasnya ada 4, yaitu naks Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, sunnah dengan Al-Quran, sunnah dengan sunnah. Namun naks Al-Quran dengan sunnah dan naks sunnah dengan Al-Quran merupakan hal yang tidak mungkin. Mengingat hadis adalah penjelas Al-Quran, maka tidak mungkin ada pertentangan. 3. Macam-macam naks dilihat dari segi hukum dan bacaannya ada 3, yaitu naks hukum dan tilawah, naks hukum duna tilawah, dan naks tilawah duna hukum. Sedangkan naks yang terakhir ini sungguh tidak logis dan hal ini akan menimbulkan kekaburan. Karena dalil merupakan hujah dari suatu hukum, maka keduanya harus ada. Jika dalil itu tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada pula. 4. Hikmah keberadaan ketentuan nasik dan mansuk, yaitu memelihara kepentingan perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Cobaan dan ujian bagi orang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.